Divergensi memberi sinyal titik pembalikan potensial ketika momentum arah tidak mengkonfirmasi harga. Divergensi bullish terjadi ketika pergerakan harga sebuah saham membentuk lower low dan indikator CCI membentuk higher low yang menunjukkan berkurangnya momentum penurunan. Divergensi bearish terbentuk ketika pergerakan harga sebuah saham mencatat level high yang lebih tinggi dan CCI membentuk level high yang lebih rendah. Level high ini adalah level titik tertinggi, yang mana ini menunjukkan berkurangnya momentum kenaikan. Sebelum terlalu bersemangat tentang divergensi sebagai indikator pembalikan yang bagus, perhatikan bahwa divergensi bisa menyesatkan dalam tren yang kuat. Tren naik yang kuat dapat menunjukkan banyak divergensi bearish sebelum puncak benar-benar terwujud. Sebaliknya, divergensi bullish sering muncul dalam tren turun yang diperpanjang. Konfirmasi memegang kunci penting dalam trading menggunakan strategi divergensi. Ketika divergensi mencerminkan perubahan momentum yang dapat menandakan pembalikan tren, seorang chartis harus menetapkan titik konfirmasi untuk indikator CCI dan atau grafik harga. Divergensi bearish dapat dikonfirmasi dengan breakout di bawah 0, penembusan di bawah angka 0 pada indikator CCI, atau penembusan support pada grafik harga. Sebaliknya, divergensi bullish dapat dikonfirmasi dengan penembusan indikator CCI di atas 0 atau penembusan resistance pada grafik harga. Grafik di layar ini menunjukkan sebuah saham dengan CCI yang disetting 40 hari. Jangka waktu ini lebih lama ya, 40 versus 20 yang biasa kita gunakan. Ini digunakan untuk mengurangi volatilitas. Ada 3 divergensi yang cukup besar selama periode 7 bulan. Perhatikan gambar di layar baik-baik. Yang mana 3 divergensi dalam periode 7 bulan ini sebenarnya cukup banyak karena mengingat waktu hanya 7 bulan. Pertama, perhatikan, saham melesat ke level tertinggi baru di awal bulan Mei. Perhatikan bulan Mei yang mana? Tetapi kemudian indikator CCI gagal melampaui level tertinggi bulan Maret. Perhatikan CCI pada bulan Maret. Dan membentuk divergensi bearish. Seperti terlihat di layar, ada tulisan divergensi bearish. Bentuknya seperti itu secara visual. Breakout di bawah support pada grafik harga dan pergerakan CCI ke wilayah negatif mengkonfirmasi divergensi ini beberapa hari kemudian. Perhatikan garis putus-putus warna merah yang vertikal yang sebelah kiri. Bisa dipahami? Lalu catatan kedua, divergensi bullish. Terkait dengan divergensi bullish ini, yang di layar ini terbentuk pada awal bulan Juli saat saham bergerak ke lower low, namun indikator CCI membentuk justru higher low. Perhatikan gambar di layar. Divergensi ini mengkonfirmasi atau dikonfirmasi dengan penembusan CCI ke wilayah positif. Perhatikan gambar di layar, garis putus-putus warna hijau yang vertikal. Di sana ada konfirmasi. Perhatikan juga bahwa saham tersebut mengisi gap pada
akhir bulan Juni dengan lonjakan di awal bulan Juli. Perhatikan baik-baik. Lalu catatan ketiga, divergensi bearish terbentuk pada awal September, ya, terjadi di awal September dan kemudian terkonfirmasi ketika CCI turun ke teritori negatif. Perhatikan garis vertikal warna merah, garis putus-putus yang paling kanan. Meskipun ada konfirmasi indikator CCI, ternyata harga tidak pernah menembus support dan divergensi tidak menghasilkan pembalikan tren. Tidak semua divergensi menghasilkan sinyal yang baik. Dan seperti dengan indikator yang lain, sebaiknya rekan-rekan menggabungkan indikator CCI ini dengan analisis yang lain, analisis teknikal dasar maupun analisis menggunakan indikator yang lain atau pola-pola chart tertentu.